Pada video sebelumnya, kita telah membahas tentang Arab pra-Islam dan masa kenabian Nabi Muhammad. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang wahyu dan pewahyuan Al-Quran serta peran Nabi Muhammad terhadap Al-Quran. Wahyu dan pewahyuan Al-Quran. Al-Quran mempunyai hubungan erat dengan kehidupan Nabi dan masyarakat Arab pada masa awal, sehingga tidak mengherankan ketika ungkapan-ungkapan yang dinarasikan Al-Quran mengandung nilai-nilai sastra tinggi. Penggunaan kalimat-kalimat yang indah dan ungkapan-ungkapan yang penuh dengan sastra itu adalah bentuk mukjizat Al-Quran sebagai respons dari peradaban Arab pada masa itu yang penuh dengan nilai sastra. Perihal wahyu menjadi objek kajian menarik yang banyak dilakukan oleh ulama, membahas makna wahyu dalam artian umum dan pengertian wahyu dalam konteks Al-Quran diturunkan pada Nabi Muhammad. Imam Zarqani dalam karyanya Manahil Irfan fi Ulumil Quran menjelaskan bahwa ada 4 karakter makna wahyu yang terdapat dalam Al-Quran. Pertama, wahyu mempunyai makna ilham yang bersifat fitri, sebagaimana firman Allah dalam Quran Surat Al-Qasas ayat 7 yang artinya, "Dan kami ilhamkan kepada Ibu Musa, susuilah dia, dan apabila kamu khawatir terhadapnya, maka jatuhkanlah dia ke sungai Nil, dan janganlah kamu khawatir, dan janganlah pula bersedih hati, karena sesungguhnya kami akan mengembalikannya kepadamu dan menjadikannya salah seorang dari para rasul." Kedua, kata wahyu dalam Al-Quran berkaitan dengan naluri pada binatang, seperti dalam Quran Surat An-Nahl ayat 68 dan 69 yang artinya, "Dan Tuhanmu mewahyukan kepada lebah, buatlah sarang-sarang di bukit-bukit, di pohon-pohon kayu, dan di tempat-tempat yang dibikin manusia." Ketiga, kata wahyu mempunyai arti bisikan jahat, baik bersumber dari jin, setan, maupun manusia. Surat Al-An'am ayat 112 menyatakan, "Dan demikianlah kami jadikan bagi tiap-tiap nabi itu musuh, yaitu setan-setan dari jenis manusia dan dari jenis jin. Sebahagian mereka membisikkan kepada sebahagian lain perkataan-perkataan yang indah-indah untuk menipu manusia. Jikalau Tuhanmu menghendaki, niscaya mereka tidak mengerjakannya, maka tinggalkanlah mereka dan apa yang mereka adakan." Keempat, kata wahyu yang bermakna memberikan isyarat, tanda, dan simbol yang terdapat dalam surat Maryam ayat 11 yang artinya, "Maka ia keluar dari mihrab menuju kaumnya, lalu ia memberi isyarat kepada mereka, hendaklah kamu bertasbih di waktu pagi dan petang." Kemudian, secara umum, para ulama berpendapat bahwa proses turunnya wahyu pada Nabi melalui 2 cara. Pertama adalah al-inzal, yakni proses turunnya Al-Quran yang diyakini berasal dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia. Kedua adalah at-tanzil, yakni proses turunnya Al-Quran yang dilakukan secara berangsur-angsur kepada Nabi Muhammad. Selanjutnya, ada 3 kategori proses turunnya wahyu kepada Nabi Muhammad. Pertama, dengan cara ilham. Cara ini adalah salah satu pengalaman Nabi ketika dalam keadaan terjaga maupun tidur, seperti hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Aisyah. Pertama kali Rasulullah menerima wahyu adalah dalam mimpi yang benar pada waktu tidur. Beliau tidak melihat mimpi itu kecuali datang seperti cahaya subuh. Adapun model kedua adalah secara langsung, dan hal ini hanya sekali ketika Nabi Mi'raj, di mana Nabi menerima perintah langsung tanpa perantara malaikat Jibril. Dan cara yang ketiga yang sering Nabi terima adalah melalui perantara malaikat Jibril. Jibril menyampaikan wahyu Allah berupa makna atau ide, kemudian Nabi mengungkapkan sendiri lafaz-lafaznya. Dan ada pula
yang makna dan redaksinya langsung datang dari malaikat Jibril. Meskipun demikian, hal ini tidak mengurangi sedikit pun keaslian atau otentisitas wahyu Al-Quran yang diterima oleh Nabi Muhammad, karena secara tegas Al-Quran memberikan argumentasi bahwa Al-Quran telah tertanam di dalam hati Nabi. Peran Nabi Muhammad terhadap Al-Quran. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai pemberi penjelas terhadap kandungan Al-Quran meliputi perintah maupun larangan dalam Al-Quran, ancaman dan kabar gembira. Penjelasan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atas makna ayat-ayat Al-Quran bermacam-macam, bisa berupa ucapan, perbuatan, penetapan dalam kehidupan nyata. Kedua, uswatun hasanah atau model karakter yang wajib ditaati. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah tuntunan yang baik, lagi terpuji, yang menstimulus orang lain untuk meniru, mencontoh, dan mengikutinya. Dalam Al-Quran ada 3 ayat secara tegas menggunakan lafal ini, yaitu Quran Surat Al-Ahzab ayat 21 dan 2 ayat dalam Surat Al-Mumtahanah ayat 4 dan 6. Perintah meneladani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada hari perang Ahzab dan kepribadiannya yang direfleksikan pada kondisi lainnya seperti ucapan, tindakan, kesabaran, ketahanan mental, jihad, kesungguhan, kesabaran, dan kelapangannya menunggu kemudahan dari Tuhannya. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara legal memiliki otoritas, wewenang, dan kekuasaan untuk menetapkan suatu aturan hukum, baik bersifat qauliyah atau sabda, takrir atau penetapan, dan fi'liyah atau perbuatan yang bersumber dari wahyu. Kemudian keseluruhan Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW dalam kurun waktu lebih dari 22 tahun. Lantas, bagaimana wahyu yang diturunkan berangsur-angsur itu bisa disatukan dengan utuh dan tepat? Kita simak di video selanjutnya.